Di sebuah kampung kecil di pinggiran kota, hiduplah seorang pria bernama Roni. Ia hanyalah seorang tukang bubur ayam biasa yang setiap pagi mendorong gerobaknya ke pinggir jalan untuk mencari nafkah. Sejak matahari belum muncul, ia sudah berkutat di dapur rumah mungilnya, memasak bubur dengan hati-hati. Tangan kasarnya menggenggam sendok kayu, mengaduk bubur dalam panci besar yang mengepul, sesekali mengusap keringat di dahinya yang mulai mengerut karena beban hidup. Warung buburnya bukanlah yang paling terkenal di kampung itu. Ia hanyalah satu dari sekian banyak tukang bubur ayam yang berjejer di sepanjang jalan. Beberapa pelanggan setianya adalah buruh pabrik yang berangkat pagi, anak-anak sekolah yang mampir bersama orang tua mereka, atau sekadar orang-orang yang ingin sarapan murah meriah. Namun, belakangan ini, pelanggan-pelanggannya semakin berkurang. Di satu sisi jalan, ada pesaingnya, seorang tukang bubur bernama Pak Ujang, yang dagangannya selalu laris. Bubur Pak Ujang selalu habis sebelum jam 10 pagi. Bahkan, di hari-hari tertentu, ia harus menolak pelanggan karena stok sudah habis. Berbeda dengan Roni, yang seringkali terpaksa membuang bubur sisa karena tak ada yang membelinya. Kenapa? Ya. Apa buburku kurang enak? Gumam Roni suatu pagi, saat ia duduk termenung di bangku kayu kecil di dekat gerobaknya. Ia memandang panci buburnya yang masih penuh, sementara waktu sudah menunjukkan hampir pukul 10. Hanya 1-2 pelanggan yang datang hari ini, dan itu pun hanya membeli 1 porsi. Ia mulai merasa putus asa. Setiap hari, ia harus membayar bahan-bahan dagangannya, beras, ayam, cakwe, dan telur. Tapi keuntungan yang didapat nyaris tak cukup untuk membayar biaya hidup sehari-hari. Istrinya, Wati, sering mengeluh soal uang belanja yang semakin menipis. Anak-anaknya, yang masih sekolah, seringkali harus menunggak SPP karena ia tak mampu membayarnya tepat waktu. Pikiran Roni semakin kalut. Seorang pria yang bekerja keras seharusnya bisa menikmati hasil jerih payahnya, bukan? Tapi mengapa ia justru semakin terpuruk? Apa yang salah dengan dirinya? Malamnya, saat sedang duduk di teras rumahnya, ia mendengar bisikan lirih dari dalam hatinya. Mungkin ada jalan lain, pikirnya. Sebuah jalan yang belum pernah ia coba sebelumnya. Sebuah cara untuk mengubah nasibnya secara instan, tanpa harus menunggu bertahun-tahun. Tanpa disadari, malam itu adalah awal dari sesuatu yang kelak akan mengubah hidupnya selamanya. Roni duduk termenung di kursi kayu reot di teras rumahnya. Angin malam bertiup pelan, mengusap wajahnya yang lelah. Di sampingnya, istrinya, Wati, tengah menghitung sisa uang di dalam dompet kumal mereka. Wajahnya tampak lesu, alisnya berkerut dalam. "Bang, uang belanja kita tinggal segini," ucap Wati lirih sambil menunjukkan beberapa lembar uang kertas yang sudah lusuh. "Beras hampir habis. Gas juga tinggal sedikit. Besok anak-anak butuh uang jajan, dan kita masih punya utang di warung Bu Siti." Roni menatap uang itu dengan tatapan kosong. Jumlahnya bahkan tak cukup untuk membeli bahan dagangan esok hari. Jika buburnya tetap tak laku, maka keesokan harinya mereka benar-benar tak akan punya apa-apa. "Lihat deh, Bang. Tukang bubur yang lain makin sukses, sementara kita begini-begini saja. Apa yang salah sama kita?" Wati melanjutkan keluhannya. Roni hanya menghela napas. Ia tak tahu harus berkata apa. Sudah bertahun-tahun ia berjualan bubur ayam, tapi nasibnya tetap tak berubah. Sementara itu, para pedagang lain bisa membeli rumah lebih besar, punya motor baru, bahkan ada yang bisa menyekolahkan anak-anak mereka ke sekolah yang lebih baik. Dulu, ia percaya bahwa kerja keras akan membuahkan hasil. Tapi sekarang, keyakinannya mulai goyah. Ia sudah bekerja sekuat tenaga, tapi hasilnya tetap tak seberapa. Apa memang takdirnya untuk selalu berada di bawah? Tiba-tiba, dari kejauhan, ia melihat seorang pria tua berbaju hitam berjalan pelan mendekati warung kopi di ujung gang. Wajah pria itu asing, tetapi ada sesuatu yang aneh pada dirinya. Langkahnya tenang, meski matanya terlihat tajam, seolah sedang mengamati sesuatu. Roni merasa ada dorongan dalam dirinya untuk mengikuti pria itu. Seperti ada suara di dalam kepalanya yang berkata, "Orang itu bisa membantumu."
Setelah menyerahkan sisa uang belanja pada Wati, Roni berdiri dan berjalan menuju warung kopi tempat pria tua itu duduk. Ia tidak tahu mengapa ia melakukan ini. Tapi di dalam hatinya, ia berharap pria itu punya jawaban atas masalah yang selama ini menghantuinya. Tanpa disadari, langkahnya malam itu akan mengarahkannya pada jalan yang gelap dan penuh rahasia. Roni melangkah pelan menuju warung kopi di ujung gang. Hanya ada beberapa orang di sana, beberapa lelaki tua yang tengah bermain catur, seorang anak muda yang sibuk dengan ponselnya, dan si pria tua berbaju hitam yang menarik perhatiannya sejak tadi. Pria itu duduk sendirian di pojok, mengaduk kopi hitamnya dengan sendok kecil. Wajahnya penuh kerutan, tetapi sorot matanya tajam seperti seseorang yang menyimpan banyak rahasia. Di bawah lampu redup warung kopi, wajahnya tampak semakin misterius. Roni menarik napas dalam, berusaha mengusir rasa ragu yang mulai muncul di hatinya. Ia tak tahu kenapa, tetapi ada sesuatu dari pria itu yang membuatnya yakin bahwa ia harus berbicara dengannya. Dengan langkah hati-hati, Roni mendekat. Ia ragu-ragu sebelum akhirnya memberanikan diri duduk di bangku kosong di seberang pria tua itu. "Selamat malam, Pak," sapa Roni dengan suara pelan. Pria tua itu menghentikan adukan sendoknya, lalu mengangkat kepalanya perlahan. Senyum tipis terbentuk di wajahnya, tetapi ada sesuatu yang aneh dari senyuman itu. Bukan senyum keramahan, melainkan seperti senyum seseorang yang tahu sesuatu yang orang lain tidak tahu. "Malam," jawab pria itu dengan suara dalam. "Kau terlihat gelisah, anak muda." Roni menelan ludah. Ia tak tahu harus menjawab apa. Bagaimana pria itu bisa tahu ia sedang gelisah? "Sepertinya kau punya banyak pikiran," lanjut pria itu sambil menyesap kopinya. "Tentang uang. Tentang hidup yang semakin sulit. Tentang bagaimana kerja keras saja tak cukup untuk mengubah nasib." Jantung Roni berdegup kencang. Kata-kata pria itu seperti membaca isi pikirannya. "Siapa Anda, Pak?" tanyanya akhirnya. Pria tua itu terkekeh pelan. "Namaku tidak penting. Tapi aku tahu kau butuh bantuan. Kau butuh sesuatu yang bisa membuat bubur ayam jualanmu laris, bukan?" Roni terdiam. Ia ingin menyangkal, tetapi tak bisa. Ia ingin bertanya lebih banyak, tetapi mulutnya terasa keluh. "Kalau kau mau, aku bisa membantumu," kata pria itu lagi. "Tapi tentu saja, ada harga yang harus kau bayar." Roni menatapnya dengan mata membelalak. Di satu sisi, ia merasa takut. Tapi di sisi lain, ada dorongan kuat dalam dirinya untuk mendengar lebih lanjut. Dan tanpa ia sadari, malam itu adalah awal dari perjalanan yang akan mengubah hidupnya selamanya, dengan cara yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Roni menelan ludah. Udara malam yang tadinya sejuk ini terasa lebih berat, seolah membebani dadanya. Pria tua di hadapannya masih menyesap kopi hitamnya dengan tenang, seakan menikmati kegelisahan yang melintas di wajah Roni. "Apa maksud Bapak?" tanya Roni dengan suara sedikit bergetar. Pria tua itu tersenyum samar. "Kau ingin warung buburmu laris, bukan? Aku tahu rasanya bekerja keras, bangun sebelum subuh, memasak dengan hati-hati, lalu berharap daganganmu habis. Tapi kenyataannya, tak semua usaha bisa mendatangkan rezeki yang cukup. Sementara orang lain semakin sukses, kau justru makin terpuruk." Roni terdiam. Kata-kata pria itu seolah menusuk ke dalam hatinya. Bagaimana bisa seseorang yang baru ditemuinya bisa memahami penderitaan yang selama ini ia pendam? "Aku bisa membantumu," lanjut pria itu, kali ini dengan suara lebih lirih. "Ada cara yang lebih mudah untuk mendapatkan kesuksesan. Cara yang sudah dilakukan banyak orang sebelum dirimu." Roni menatap pria itu dengan penuh tanya. "Cara apa?" Pria tua itu meletakkan cangkir kopinya, lalu bersandar ke kursinya. Matanya menatap Roni tajam, seakan ingin memastikan bahwa pria muda di hadapannya benar-benar siap mendengar jawabannya. "Pesugihan," katanya akhirnya, pelan tapi jelas. Jantung Roni berdegup lebih cepat. Kata itu bukanlah sesuatu yang asing baginya. Sejak kecil, ia sering mendengar cerita tentang orang-orang yang mendadak kaya setelah melakukan ritual tertentu.
Ada yang menggunakan jenglot, ada yang memelihara tuyul, ada juga yang membuat perjanjian dengan makhluk halus. Apa? Apa maksud Bapak? Roni bertanya ragu, meski dalam hatinya ia sudah mengerti arah pembicaraan ini. Pria tua itu tersenyum. Ada cara yang lebih mudah untuk menarik pelanggan. Cara yang tak perlu promosi, tak perlu modal besar, dan hasilnya instan. Ia lalu bersandar lebih dekat ke arah Roni, suaranya nyaris berbisik. Setiap pagi, buburmu akan habis sebelum siang. Orang-orang akan datang, seakan-akan ditarik oleh sesuatu. Mereka tak akan peduli dengan rasa atau harga. Mereka hanya ingin makan di warungmu. Roni merasa bulu kuduknya berdiri. Tawaran itu terdengar menggiurkan, tetapi juga menyeramkan. Tentu saja, ada syaratnya, lanjut pria itu. Tak ada yang gratis di dunia ini, nak. Kau harus memberikan sesuatu sebagai gantinya. Roni menelan ludah. Bagian ini yang paling ia takutkan. Syarat apa? Tanyanya dengan suara sedikit gemetar. Pria itu menyeringai, matanya berkilat di bawah lampu redup warung kopi. Nanti kau akan tahu. Jika kau benar-benar ingin mengubah nasibmu, datanglah ke tempat ini lagi besok malam. Aku akan memperkenalkanmu kepada seseorang yang bisa membantumu lebih jauh. Setelah berkata demikian, pria itu berdiri, membayar kopinya, lalu berjalan pergi tanpa menoleh sedikit pun. Roni tetap duduk di tempatnya, hatinya bergejolak antara rasa takut dan rasa penasaran. Apakah ini jawaban atas semua penderitaannya? Ataukah ini awal dari sesuatu yang jauh lebih buruk? Ia menatap cangkir kopi pria tadi yang masih tersisa di meja. Di dalamnya, di antara sisa ampas kopi, ada sesuatu yang aneh, seperti bayangan hitam kecil yang berputar perlahan sebelum akhirnya menghilang. Malam semakin larut, tetapi pikiran Roni masih dipenuhi oleh percakapan dengan pria tua misterius di warung kopi tadi. Kata-kata, pesugihan, terus terngiang di kepalanya, menggoda dan menekan batinnya. Ia berjalan pulang dengan langkah berat, seakan membawa beban yang jauh lebih besar daripada yang bisa ditanggungnya. Setibanya di rumah, ia melihat istrinya, Wati, sudah tertidur di kursi ruang tamu dengan segumpal kertas tagihan di pangkuannya. Roni berhenti sejenak, menatap wajah lelah istrinya. Guratan kesedihan di wajah Wati semakin jelas. Sudah lama ia tidak melihat senyuman ceria dari wanita yang telah menemaninya dalam suka dan duka. Di sudut ruangan, dua anaknya juga tidur beralaskan kasur tipis. Napas mereka tenang, tapi Roni tahu, di siang hari, anak-anaknya sering menahan lapar karena jatah makanan semakin berkurang. Ia mendengar keluhan mereka tentang teman-temannya yang bisa membeli jajanan enak di sekolah, sementara mereka hanya membawa bekal nasi dengan lauk seadanya. Hatinya mencelos. Ia duduk di kursi kayu dekat meja makan dan menatap ke depan dengan tatapan kosong. Tawaran pria tua tadi masih terus menghantuinya. Setiap pagi, buburmu akan habis sebelum siang. Orang-orang akan datang, seakan-akan ditarik oleh sesuatu. Mereka tak akan peduli dengan rasa atau harga. Mereka hanya ingin makan di warungmu. Bayangan itu terdengar seperti mimpi yang menjadi kenyataan. Jika benar, ia tidak perlu lagi mencemaskan uang belanja. Anak-anaknya bisa makan dengan cukup, istrinya bisa tersenyum lagi, dan ia tak perlu berhutang sana-sini hanya untuk bertahan hidup. Tapi di balik itu, ada sesuatu yang membuatnya takut. Tak ada yang gratis di dunia ini, nak. Kau harus memberikan sesuatu sebagai gantinya. Apa maksud dari kata-kata itu? Apa yang harus ia korbankan? Apakah benar ini adalah jalan keluar terbaik, atau justru jebakan yang akan menghancurkan hidupnya? Roni menggelengkan kepala, berusaha mengusir pikirannya. Tapi semakin ia mencoba melupakan, semakin suara itu menggema di kepalanya. Dari luar, terdengar suara angin yang berdesir kencang, menerpa pohon-pohon di halaman rumahnya. Roni menatap keluar jendela, ke arah bulan yang tertutup awan gelap. Ia merasa ada sesuatu yang mengawasinya dari kejauhan. Malam itu, Roni hampir tidak bisa tidur. Ia hanya berbaring di ranjangnya, menatap langit-langit kamar, dan berpikir.
Apakah ia harus kembali menemui pria tua itu besok malam? Pagi harinya, Roni bangun dengan mata yang masih berat. Malam tadi, ia hampir tidak tidur sama sekali. Pikirannya terus dihantui oleh tawaran pria misterius di warung kopi. Tapi tak ada waktu untuk berdiam diri. Seperti biasa, ia harus bangun lebih pagi, menyiapkan bahan-bahan untuk jualan buburnya. Ia berjalan ke dapur dengan langkah gontai. Wati sudah lebih dulu bangun, sedang menanak nasi dan menggoreng ayam untuk topping bubur. "Kok muka abang pucat? Gak tidur ya semalam?" tanya Wati sambil menuangkan air ke dalam termos. Roni mengusap wajahnya. "Gak apa-apa, paling cuma kepikiran jualan aja," jawabnya singkat. Wati menghela napas. "Iya, aku tahu jualan sekarang susah. Tapi kita harus tetap sabar, Bang. Mungkin nanti ada rezeki yang gak kita duga." Roni hanya diam. Kata-kata istrinya membuat hatinya makin berkecamuk. Benarkah mereka hanya perlu bersabar? Atau ada jalan lain yang lebih cepat? Sepanjang hari, Roni kembali mengalami hari yang berat. Pelanggannya sedikit, dan lagi-lagi ia harus membawa pulang banyak sisa bubur yang tidak laku. Sementara itu, di seberang jalan, warung bubur Pak Ujang tetap ramai seperti biasa. Hatinya semakin gusar. Ketika malam tiba, ia duduk di depan rumah, menatap langit yang gelap. Pikirannya kembali ke pria tua di warung kopi. Ia tahu tawaran itu berbahaya, tapi bayangan tentang dagangan yang laris dan kehidupan yang lebih baik terus menggoda pikirannya. Haruskah aku pergi? Ia menoleh ke dalam rumah. Wati dan anak-anaknya sedang makan dengan lauk seadanya. Tatapan mereka penuh kelelahan, tapi mereka tetap tersenyum. Tapi sampai kapan mereka harus hidup seperti ini? Dalam hatinya, ia tahu jawabannya. Dengan langkah pelan, ia bangkit dari duduknya. Seolah ada kekuatan tak terlihat yang menariknya, ia mulai berjalan ke arah warung kopi di ujung gang. Malam itu, ia memilih untuk melangkah ke jalan yang belum pernah ia tapaki sebelumnya. Sebuah jalan yang mungkin tak akan bisa ia tinggalkan. Roni tiba di warung kopi di ujung gang dengan langkah ragu. Malam terasa lebih dingin dari biasanya, angin bertiup perlahan membawa desiran daun kering yang berguguran. Warung kopi itu sepi, hanya ada satu pelanggan yang duduk di sudut, pria tua berbaju hitam yang kemarin menawarkannya jalan pintas menuju kesuksesan. Pria itu menatapnya dengan senyum tipis, seolah sudah tahu Roni akan datang. Dengan tenang, ia mengisyaratkan Roni untuk duduk di kursi di depannya. "Aku tahu kau akan kembali," katanya sambil mengaduk kopi hitamnya. "Itu berarti kau siap mendengar lebih jauh." Roni menelan ludah. "Apa yang harus aku lakukan?" Pria itu tertawa pelan, nada suaranya tenang, tapi ada sesuatu yang dingin dalam caranya berbicara. "Sederhana, Roni. Kau ingin bubur ayam daganganmu laris, bukan? Aku akan membantumu. Tapi, seperti yang sudah kukatakan, tak ada yang gratis." Roni mengangguk perlahan. Ia sudah menduga akan ada harga yang harus dibayar. "Apa yang harus saya berikan sebagai gantinya?" Pria tua itu mencondongkan tubuhnya ke depan. Suaranya berubah menjadi lebih lirih, hampir seperti bisikan. "Setiap malam, kau harus menyediakan satu mangkuk bubur khusus. Bubur ini bukan untuk pelanggan biasa. Kau harus menaruhnya di belakang warungmu sebelum fajar tiba, dan jangan pernah melihat siapa yang mengambilnya." Jantung Roni berdetak lebih cepat. "Siapa yang akan mengambilnya?" tanyanya dengan suara bergetar. Pria itu menyeringai, matanya berkilat dalam kegelapan. "Itu bukan urusanmu. Kau hanya perlu menyiapkan buburnya setiap malam. Sebagai gantinya, bubur jualanmu akan selalu habis sebelum tengah hari. Orang-orang akan datang tanpa alasan yang jelas. Mereka akan merasa terdorong untuk membeli buburmu, bahkan mungkin tanpa menyadarinya sendiri." Roni merasa tenggorokannya kering. Tawaran itu terdengar sederhana, tetapi ada sesuatu yang mengganggunya. "Hanya itu?" Pria tua itu mengangguk. "Hanya itu. Tapi ingat satu hal, Roni. Jangan pernah melanggar perjanjian ini.
Jangan pernah mencoba melihat siapa yang mengambil bubur itu. Jangan pernah menghentikan ritual ini, atau kau akan menyesal. Roni menelan ludah, pikirannya berputar cepat. Ia tahu ada sesuatu yang janggal, tapi di sisi lain, bayangan tentang pelanggan yang berdatangan dan kehidupan yang lebih baik terlalu menggiurkan untuk ditolak. Akhirnya, dengan tangan gemetar, ia mengangguk. Malam itu, tanpa ia sadari, ia telah mengikat perjanjian yang akan mengubah hidupnya selamanya, dengan harga yang lebih besar dari yang ia bayangkan. Malam itu, setelah pulang dari pertemuannya dengan pria tua misterius, Roni merasa ada yang berbeda di sekelilingnya. Udara terasa lebih berat, angin yang bertiup seolah membawa bisikan samar yang sulit ia pahami. Langkah kakinya terasa lebih berat, seakan ada sesuatu yang menahan atau mungkin mengawasinya. Saat tiba di rumah, Wati sudah tertidur di kamar bersama anak-anak. Ia melangkah pelan menuju dapur, membuka panci buburnya yang masih tersisa. Malam ini, ia harus menyiapkan mangkuk pertama untuk sesuatu, atau seseorang, yang tidak boleh ia lihat. Tangan Roni sedikit gemetar saat ia menuangkan bubur ke dalam mangkuk. Ia menambahkan suiran ayam, kacang kedelai goreng, daun bawang, dan sejumput bawang goreng. Ia menatap mangkuk itu dengan perasaan campur aduk. Siapa yang akan mengambil bubur ini? Ia tak tahu. Ia juga tak ingin tahu. Dengan hati-hati, ia keluar melalui pintu belakang rumahnya. Halaman belakangnya gelap, hanya diterangi cahaya samar dari bulan yang hampir tertutup awan. Ia meletakkan mangkuk bubur itu di atas bangku kayu tua di dekat pohon pisang. Hatinya berdebar kencang. Jangan pernah melihat siapa yang mengambilnya. Itulah pesan yang terus terngiang dalam kepalanya. Roni menarik napas dalam, menelan ludah, lalu berbalik masuk ke dalam rumah. Ia mengunci pintu rapat-rapat dan langsung menuju kamar tanpa menoleh lagi. Malam itu, tidurnya gelisah. Di antara kantuknya, ia merasa mendengar sesuatu dari halaman belakang. Seperti suara langkah kaki yang menyeret, seperti sesuatu yang berat sedang bergerak perlahan. Ia menutup matanya erat-erat, berusaha mengabaikan suara itu. Pagi harinya, saat matahari mulai muncul di ufuk timur, Roni memberanikan diri membuka pintu belakang. Bangku kayu tua itu kosong. Mangkuk yang ia letakkan semalam sudah tidak ada. Jantungnya berdebar. Apakah ini benar-benar berhasil? Dengan perasaan aneh yang belum pernah ia rasakan sebelumnya, Roni bersiap untuk berjualan. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi hari ini, tapi ada sesuatu dalam hatinya yang berbisik, bahwa semuanya akan berbeda mulai sekarang. Pagi itu, Roni membuka warung buburnya dengan perasaan bercampur aduk. Ia masih teringat kejadian semalam, mangkuk bubur yang ia letakkan di bangku kayu belakang rumahnya telah hilang, diambil oleh sesuatu yang tak berwujud. Ia mencoba menghilangkan kegelisahan itu dari pikirannya. Ini hari baru, dan ia harus fokus berjualan. Seperti biasa, ia menyusun meja, mengatur gerobak, dan menyiapkan bahan-bahan. Namun, ada sesuatu yang berbeda pagi ini. Biasanya, warungnya sepi di pagi hari. Tapi kali ini, sebelum ia benar-benar siap, pelanggan mulai berdatangan. 1, 2, 3 orang, lalu 5, 10, 20. Roni tertegun. Ia belum pernah melihat warung buburnya seramai ini. Orang-orang datang dengan wajah kosong, seakan-akan mereka tidak punya alasan jelas untuk berada di sana. Mereka duduk tanpa banyak bicara, menatap gerobaknya, dan memesan bubur tanpa ragu. Anehnya, saya nggak pernah makan di sini sebelumnya, tapi tiba-tiba kepikiran buat mampir, kata seorang pelanggan sambil menyeruput buburnya. Benar. Padahal tadi saya sudah sarapan, tapi entah kenapa saya tetap pengen makan bubur di sini, timpal pelanggan lain. Roni menelan ludah. Hatinya berdebar kencang. Ini sungguh aneh. Dalam waktu kurang dari 1 jam, buburnya hampir habis. Wati yang membantunya pun terheran-heran. Bang, kok bisa seramai ini? Bisiknya sambil menyedok bubur ke mangkuk pelanggan. Roni hanya menggeleng, pura-pura tidak tahu. Tapi ia tahu.
Ia tahu persis apa yang telah terjadi. Saat matahari semakin tinggi, warung buburnya benar-benar ludes. Sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pelanggan mulai pergi satu persatu, beberapa bahkan masih terlihat kebingungan kenapa mereka sampai mampir ke warungnya. Roni duduk di bangku, napasnya berat. Ia berhasil. Buburnya laris. Tapi perasaan tidak nyaman semakin menghantuinya. Di kejauhan, di seberang jalan, ia melihat pria tua berbaju hitam yang menatapnya dari bawah pohon. Wajahnya menyeringai penuh arti. Roni tahu ini baru permulaan. Malam nanti, ia harus menaruh mangkuk bubur lagi. Dan ia tidak boleh berhenti. Malam tiba lebih cepat dari yang Roni sadari. Setelah hari yang luar biasa, buburnya habis dalam waktu singkat, pelanggan datang berbondong-bondong tanpa alasan yang jelas. Ia kini kembali duduk di dapurnya, menatap mangkuk bubur yang akan ia letakkan di belakang rumah. Tangannya sedikit gemetar. Apapun yang telah mengambil bubur semalam, jelas sudah mulai bekerja. Tapi di balik keberhasilan ini, ada perasaan yang semakin berat menekan dadanya. "Bang, kamu kenapa sih?" "Dari tadi diam aja," tanya Wati, yang duduk di sampingnya. Roni tersentak. Ia tidak menyadari sejak kapan istrinya mengamatinya. "Gak apa-apa," jawabnya cepat, mencoba tersenyum. "Cuma capek aja. Hari ini laku keras." Wati tersenyum senang. "Alhamdulillah. Tapi kok aneh ya, Bang? Aku gak pernah lihat pelanggan-pelanggan itu sebelumnya. Wajah mereka kayak kosong, kayak orang bingung, tapi tetap makan dengan lahap." Roni merasakan bulu kuduknya meremang. Ia hanya mengangguk kecil. "Aku gak tahu, mungkin kita lagi beruntung aja," katanya pelan, lalu cepat-cepat berdiri. "Aku keluar sebentar." Sebelum Wati sempat bertanya lebih lanjut, Roni sudah melangkah ke belakang rumah. Angin malam berdesir pelan saat ia meletakkan mangkuk bubur di bangku kayu tua. Ia memastikan bubur itu lengkap, ayam suwir, kacang kedelai, seledri, bawang goreng. Semuanya harus sempurna. Ia menarik napas panjang sebelum berbalik, berjalan cepat kembali ke rumah, dan mengunci pintu. "Jangan melihat siapa yang mengambilnya." Kata-kata pria tua itu kembali terngiang di kepalanya. Tapi malam ini, rasa penasaran Roni semakin besar. Suasana rumah sunyi. Wati dan anak-anak sudah tidur. Ia duduk di ruang tamu, menunggu. Dari celah jendela, ia bisa melihat halaman belakang samar-samar diterangi cahaya bulan. Lalu, tepat saat jam menunjukkan pukul 2 dini hari, sesuatu terjadi. Angin berhenti. Udara menjadi hening. Dan kemudian, dari arah bangku kayu itu, terdengar suara. "KRRRK, KRRRK." Seperti sesuatu yang bergerak perlahan, menyeret kakinya di atas tanah. Jantung Roni berdegup kencang. Dia menahan napas, mencoba menahan diri untuk tidak melihat. Tapi rasa penasarannya begitu besar. Perlahan, ia bergeser mendekati jendela, mengintip sedikit dari celah tirai. Matanya membelalak. Di bawah cahaya bulan yang redup, ia melihat sesosok bayangan hitam, membungkuk di atas bangku, mencengkeram mangkuk bubur itu dengan tangan kurus dan panjang. Tapi yang membuat Roni hampir berteriak adalah kepalanya. Atau lebih tepatnya, ketidakadaan kepala. Makhluk itu sama sekali tidak memiliki wajah. Hanya leher panjang yang berakhir begitu saja dalam kegelapan. Dan tiba-tiba, makhluk itu berhenti. Seolah menyadari bahwa ada yang mengamatinya. Perlahan, ia menoleh. Tanpa kepala. Tanpa mata. Tapi Roni bisa merasakan sesuatu sedang menatapnya. Malam itu, ia jatuh terduduk dengan tubuh gemetar. Ia baru saja melanggar satu aturan terpenting. Dan ia tahu sesuatu akan datang menagihnya. Roni masih terduduk di lantai, napasnya terengah-engah. Jantungnya berdegup kencang, seakan hendak melompat keluar dari dadanya. Di luar jendela, sosok tanpa kepala itu masih berdiri diam,
seolah tahu bahwa ia telah dipergoki. Udara di dalam rumah tiba-tiba menjadi lebih dingin. Suasana malam yang tadinya sunyi berubah menjadi begitu mencekam. Lalu, sesuatu yang lebih mengerikan terjadi. Makhluk itu mulai bergerak. Bukan menjauh. Bukan menghilang. Tapi mendekat. Suara langkah kaki menyeret itu semakin jelas. Makhluk itu kini berjalan menuju rumahnya. Roni membekap mulutnya sendiri agar tidak berteriak. Tubuhnya gemetar hebat. Ia ingin berlari, ingin bersembunyi, ingin membangunkan Wati dan anak-anaknya, tapi ia bahkan tak bisa menggerakkan kakinya. Lalu, jantungnya berhenti sesaat. Seseorang mengetuk pintu rumahnya. Tidak. Bukan seseorang. Sesuatu. Roni menatap pintu dengan mata terbelalak. Ketukan itu terdengar pelan tapi jelas, seakan makhluk itu tahu bahwa ia ada di dalam. Roni menutup matanya erat-erat. Ia berharap ini hanya mimpi buruk. Bahwa ketika ia membuka mata, semuanya akan kembali normal. Tapi ketukan itu tak berhenti. Bahkan, kini terdengar suara samar. Aku lapar. Suara itu lirih, hampir seperti bisikan yang tertiup angin. Tapi itu cukup untuk membuat seluruh tubuh Roni membeku. Aku lapar. Ketukan berubah menjadi lebih keras. Roni menahan napas, memeluk lututnya, berusaha untuk tidak bergerak sedikit pun. Lalu suara itu berhenti. Hening. Tak ada ketukan. Tak ada suara. Roni masih diam, takut untuk membuka mata. Beberapa menit berlalu. Atau mungkin berjam-jam. Ia tidak tahu. Akhirnya, dengan sangat hati-hati, ia mengintip keluar jendela lagi. Halaman belakang kosong. Bangku kayu tua itu sudah tidak lagi memiliki mangkuk bubur di atasnya. Tak ada bayangan hitam. Tak ada makhluk tanpa kepala. Roni menghembuskan napas panjang. Mungkin makhluk itu sudah pergi. Mungkin ia selamat. Namun, saat ia berbalik menuju kamar, tubuhnya langsung membeku kembali. Di meja makan, tepat di tengah ruangan, ada sesuatu yang sebelumnya tidak ada. Sebuah mangkuk bubur. Penuh. Dan masih hangat. Seolah ada sesuatu yang menunggunya untuk makan. Malam itu, Roni akhirnya mengerti. Ia telah melanggar aturan. Dan kini, permainan baru saja dimulai. Roni berdiri kaku di depan meja makan, menatap mangkuk bubur yang tiba-tiba muncul entah dari mana. Uapnya masih mengepul, aroma gurihnya memenuhi ruangan. Bubur itu terlihat sempurna, persis seperti yang biasa ia sajikan. Tapi Roni tahu, itu bukan bubur yang ia buat. Itu bukan bubur miliknya. Kakinya terasa lemas, tapi ia memaksa dirinya mundur perlahan. Pikirannya berputar, mencoba memahami apa yang sedang terjadi. Apa ini peringatan? Apa ini hukuman karena ia melanggar aturan? Jantungnya berdegup semakin kencang saat tiba-tiba. Slurp. Suara menyeruput terdengar dari dalam rumah. Roni membelalak. Ia tidak sedang makan. Wati dan anak-anaknya masih tertidur di kamar. Lalu siapa? Pelan, ia menoleh ke meja makan. Bibirnya gemetar. Mangkuk bubur itu berkurang isinya. Seakan ada yang baru saja menyendoknya dan memakannya. Tapi tidak ada siapa-siapa. Roni nyaris berteriak, tapi suara itu tertahan di tenggorokannya. Ia melangkah mundur, tangannya meraba-raba tembok untuk mencari pegangan. Dan saat itulah ia melihat sesuatu dari sudut matanya. Di lantai, tepat di dekat meja makan, ada bekas jejak kaki basah. Bukan jejak kaki manusia. Jejak itu lebih panjang, lebih besar, dan bentuknya aneh. Seperti tangan yang digunakan untuk berjalan. Jejak itu berujung di kursi meja makan. Dan di atas kursi itu, samar-samar, seperti ada lekukan di udara, seolah sesuatu yang tak terlihat sedang duduk di sana.
Roni menggigit bibirnya kuat-kuat. Ia tidak boleh menatapnya terlalu lama. Tidak boleh mencoba mencari tahu lebih jauh. Ia menutup matanya, menarik napas dalam-dalam, dan berlari ke kamar. Di dalam, Wati dan anak-anak masih tertidur pulas, tak menyadari apapun. Dengan tangan gemetar, Roni mengunci pintu, lalu membenamkan dirinya ke dalam selimut, berharap semua ini hanya mimpi. Tapi saat ia memejamkan mata, sesuatu berbisik di telinganya. "Kau sudah melihat. Kau tidak bisa berhenti sekarang." Malam itu, Roni tahu satu hal pasti. Ia tidak bisa mundur lagi. Pagi datang dengan cepat, tetapi bagi Roni, malam terasa begitu panjang. Matanya merah dan tubuhnya lemas karena tak bisa tidur dengan tenang. Bisikan itu masih terngiang di kepalanya. Namun, seperti kemarin, ia tetap membuka warung. Dan seperti yang sudah ia duga, pelanggan kembali berdatangan. Namun kali ini, ada yang lebih aneh. Bukan hanya orang-orang yang tidak ia kenal, tetapi beberapa pelanggan tampak berbeda. Wajah mereka lebih pucat, mata mereka kosong, dan gerakan mereka kaku. Mereka datang tanpa ekspresi, duduk diam, lalu memakan buburnya dengan lahap, terlalu lahap, seolah mereka kelaparan selama berhari-hari. Seseorang mengangkat kepalanya, menatap Roni dengan tatapan yang kosong. "Buburnya enak sekali," katanya dengan suara yang hampir tidak terdengar. Roni bergidik. Ia mencoba bersikap biasa saja, tetapi ada sesuatu yang terus mengganggunya. Setiap kali ia menatap pelanggan-pelanggannya, ada yang terasa salah. Saat ia melayani mangkuk demi mangkuk, ia memperhatikan sesuatu. Beberapa pelanggan tidak memiliki bayangan. Yang lainnya, tidak memiliki refleksi di kaca jendela warungnya. Peluh mulai mengalir di pelipis Roni. Apa ini? Siapa mereka? Atau lebih tepatnya, apa mereka? Tiba-tiba, seseorang berbicara dengan suara yang berat dan dingin. "Kau sudah memulai ini, Roni?" Ia menoleh cepat. Di sudut warung, pria tua berbaju hitam itu duduk dengan senyum tipis. "Kau melihat sesuatu yang tidak seharusnya kau lihat," lanjutnya pelan. "Sekarang mereka juga melihatmu." Roni merasa tenggorokannya kering. Ia ingin bertanya, ingin menuntut jawaban, tetapi suaranya tercekat. Pria tua itu hanya tersenyum lebih lebar. "Sediakan buburnya setiap malam. Jangan pernah berhenti." Lalu, sebelum Roni bisa berkata apapun, pria itu menghilang begitu saja. Seperti bayangan yang tersapu angin. Roni berdiri di tengah warungnya yang penuh dengan pelanggan, tetapi kini ia tidak yakin siapa, atau apa, yang sedang ia layani. Dan entah kenapa, ia merasa bahwa malam nanti, sesuatu yang lebih buruk akan datang. Malam itu, Roni duduk di meja dapur dengan tangan gemetar. Ia menatap mangkuk bubur yang telah ia siapkan, sama seperti malam-malam sebelumnya. Namun, kali ini, ada ketakutan yang lebih besar menguasai dirinya. Ia tahu bahwa ia telah melanggar aturan. Ia telah melihat sesuatu yang seharusnya tidak ia lihat. Dan kini, sesuatu mulai mendekatinya. Dengan langkah berat, ia membawa mangkuk bubur itu ke halaman belakang rumah. Angin malam bertiup dingin, membawa aroma lembab dari tanah. Bangku kayu tua tempat ia biasa meletakkan bubur masih ada di sana, berdiri dalam bayangan pohon pisang yang meliuk-liuk seolah berbisik satu sama lain. Perlahan, Roni meletakkan mangkuk bubur itu di bangku, lalu berbalik untuk masuk ke rumah. Tapi kali ini, langkahnya terhenti. Sebuah suara terdengar dari belakangnya. "Kau akhirnya melihatku, Roni." Darah Roni langsung membeku. Ia ingin lari. Ingin menutup telinga dan berpura-pura tak mendengar apapun. Tapi kakinya tak bisa bergerak. Lehernya terasa berat, seolah ada tangan tak terlihat yang memaksanya untuk menoleh. Dan akhirnya, dengan tubuh gemetar, Roni menoleh. Di sana, di bangku kayu, sosok itu duduk tegak. Lebih jelas dari sebelumnya. Sosok yang tak berkepala. Namun kali ini,
sesuatu yang lebih mengerikan terjadi. Di kedua tangannya yang panjang dan kurus, makhluk itu memegang sesuatu. Sebuah kepala. Kepala itu bukan kepala siapapun. Itu kepalanya sendiri. Kepala itu menatap Roni dengan senyum mengerikan, mata kosongnya seolah menembus jiwanya. Dan kemudian, bibir pucat itu bergerak. Kau sudah memulai ini. Kau tidak bisa berhenti. Roni merasa tubuhnya kehilangan tenaga. Napasnya tercekat, keringat dingin mengalir di pelipisnya. Makhluk itu perlahan mengangkat kepalanya sendiri dan mendekatkannya ke wajah Roni. Aku lapar, Roni. Roni ingin berteriak, ingin lari, tapi ia tahu itu sia-sia. Karena sejak ia pertama kali melihat makhluk ini, ia telah terikat pada sebuah perjanjian. Dan sekarang, ia benar-benar tidak bisa mundur lagi. Roni berdiri terpaku, tubuhnya terasa kaku seperti batu. Wajah makhluk itu, atau lebih tepatnya, kepala yang dipegangnya, terus menatapnya tanpa berkedip. Aku lapar, Roni. Suara itu berbisik pelan, tapi menusuk langsung ke dalam pikirannya. Makhluk itu mengangkat mangkuk bubur dengan tangannya yang kurus dan panjang, lalu mulai menyendok bubur dengan gerakan lambat dan menyeramkan. Slurp. Bubur itu masuk ke mulut kepala yang ia pegang, tapi tak ada tanda bahwa kepala itu benar-benar makan. Buburnya lenyap begitu saja, seperti ditelan oleh kekosongan. Roni ingin berlari. Ingin berteriak. Tapi tubuhnya tak bisa digerakkan sedikit pun. Makhluk itu menghabiskan buburnya dalam diam. Lalu, tiba-tiba, kepala itu menyeringai lebih lebar. Kau telah memberi makan kami. Jantung Roni berdetak lebih cepat. Kami? Bibir kepala itu bergerak lagi. Kini saatnya kami membalas. Seketika, udara di sekelilingnya berubah. Angin berhenti bertiup, suara malah menghilang, dan rasa dingin yang tidak wajar merayapi kulitnya. Roni merasakan sesuatu bergerak di sekelilingnya. Ia menoleh perlahan. Dan apa yang ia lihat hampir membuatnya pingsan. Di pekarangan belakang rumahnya, bayangan-bayangan hitam mulai bermunculan. Satu persatu, mereka keluar dari sudut-sudut gelap, dari balik pohon pisang, dari bawah tanah, bahkan dari kegelapan malam itu sendiri. Mereka tak berbentuk jelas, hanya siluet yang bergoyang seperti asap. Tapi ada satu hal yang sama di antara mereka. Mereka semua menatapnya. Mereka semua lapar. Dan mereka semua datang untuknya. Tiba-tiba, kepala makhluk di bangku itu berbicara lagi. Jangan khawatir, Roni. Senyumnya semakin lebar, hampir mustahil bagi wajah manusia. Kami hanya ingin bagian kami. Dan sebelum Roni bisa memahami maksudnya, sesuatu mencengkeram bahunya. Sebuah tangan kurus, dingin, dengan jari-jari panjang. Malam itu, jeritan Roni menggema di udara. Tapi di luar sana, di dunia yang masih terlelap, tak ada yang mendengarnya. Tak ada yang tahu bahwa ia baru saja menyerahkan sesuatu yang tak bisa ia dapatkan kembali. Roni terbangun dengan tubuh gemetar. Jantungnya masih berdegup kencang, napasnya tersengal-sengal. Ia langsung duduk dan melihat sekeliling. Ia ada di kamarnya. Tapi bagaimana? Terakhir kali, ia ingat pekarangan belakang. Ingat tangan-tangan dingin yang mencengkeramnya. Ingat sosok-sosok hitam yang mendekat dengan kelaparan. Ingat suara makhluk tanpa kepala yang berkata, "Kami hanya ingin bagian kami." Tapi sekarang, ia di sini. Di ranjangnya. Apakah semua itu hanya mimpi? Ia mengusap wajahnya yang basah oleh keringat. Tangannya masih gemetar, tapi perlahan ia mencoba menenangkan dirinya. Mungkin ia hanya terlalu lelah. Namun, ketika ia mencoba turun dari ranjang, tubuhnya terasa aneh. Seperti ada yang hilang. Ada sesuatu yang tidak beres. Dengan langkah goyah, ia berjalan ke cermin. Dan saat ia melihat bayangannya, seluruh darahnya seakan membeku. Bayangannya tidak sempurna. Di cermin,
Tubuhnya tampak normal kecuali satu hal. Bagian refleksi wajahnya tampak samar, seperti kabut. Seolah sebagian dari dirinya telah lenyap. Jantungnya berdegup lebih cepat. Ia menggerakkan tangannya ke wajah, mencoba memastikan bahwa semuanya masih ada. Ia masih bisa merasakan hidung, bibir, mata. Semuanya masih di sana. Tapi refleksinya berbeda. Seakan ada bagian dirinya yang telah diambil. Dan tiba-tiba, di dalam pikirannya, suara itu kembali terdengar. Kami hanya ingin bagian kami. Tubuhnya melemas. Kini ia mengerti. Mereka telah mengambil sesuatu darinya. Dan mereka belum selesai. Sejak pagi itu, Roni merasa ada yang berubah dalam dirinya. Bukan hanya refleksinya yang kabur di cermin, tapi juga perasaan aneh yang semakin hari semakin kuat. Seperti ada sesuatu yang mengganjal di dalam tubuhnya. Seperti ada bagian dari dirinya yang kosong. Namun, anehnya, warungnya semakin ramai. Pelanggan terus berdatangan, lebih banyak dari sebelumnya. Mereka makan dengan lahap, beberapa bahkan tidak berbicara sama sekali, hanya menyuap bubur ke dalam mulut dengan ekspresi kosong. Dan Roni memperhatikan satu hal lain yang lebih mengerikan. Pelanggan-pelanggan barunya, beberapa di antara mereka memiliki wajah yang tidak sepenuhnya utuh. Ada seorang lelaki tua dengan bagian pipi yang buram, seakan dilapisi kabut. Ada seorang wanita muda yang senyumnya tampak aneh, terlalu samar seperti bayangan di air. Dan yang paling mengerikan, ada seorang anak kecil yang duduk di pojok warung, dengan mata yang tidak ada. Seolah seseorang telah mengambilnya. Roni merasa mual. Tangannya gemetar saat menyajikan bubur, tapi ia tidak bisa berhenti. Sediakan buburnya setiap malam. Jangan pernah berhenti. Kata-kata pria tua berbaju hitam itu kembali terngiang di kepalanya. Apakah ini yang dimaksud? Apakah setiap mangkuk bubur yang ia sajikan semakin menarik mereka yang lain? Dan jika begitu, apa yang mereka makan sebenarnya? Roni menelan ludah. Mungkinkah mereka tidak hanya memakan buburnya? Mungkinkah mereka juga memakan bagian-bagian manusia? Bagian-bagian yang diambil darinya? Ia melihat kepantulan dirinya di kaca jendela warung. Wajahnya semakin samar, seperti perlahan-lahan menghilang. Sama seperti pelanggan-pelanggan aneh yang datang kepadanya. Sama seperti mereka yang telah membayar sesuatu yang tak bisa dikembalikan. Malam itu, untuk pertama kalinya, Roni berpikir untuk berhenti. Namun di dalam hatinya, ia tahu, sudah terlambat. Malam itu, Roni duduk di tepi ranjang dengan tangan mencengkeram kepalanya. Napasnya berat, pikirannya kacau. Ia tidak bisa mengabaikan apa yang terjadi. Refleksinya di cermin semakin buram. Kini bukan hanya wajahnya yang samar, tetapi sebagian besar tubuhnya tampak seolah diselimuti kabut tipis. Dan yang lebih mengerikan, setiap kali ia menatap cermin lebih lama, ia merasa seperti ada sesuatu yang menatap balik. Ia bangkit perlahan, berjalan menuju cermin di kamar. Cahaya lampu redup membuat refleksinya semakin menyeramkan. Ia mengulurkan tangan. Jari-jarinya menyentuh permukaan dingin cermin. Tak ada yang terjadi. Namun saat ia hendak menarik tangannya kembali, "Roni!" Sebuah suara berbisik dari dalam cermin. Jantungnya hampir berhenti. Ia mundur selangkah, menahan napas. Tapi suaranya kembali terdengar. "Kau telah kehilangan sesuatu dan kau tahu siapa yang mengambilnya." Suara itu mirip dengannya, tapi juga terasa berbeda. Seperti suara dirinya yang sudah tidak sepenuhnya manusia. Cermin mulai bergetar perlahan, permukaannya beriak seperti air. Dan tiba-tiba, dari dalam kabut refleksinya yang samar, sesuatu mulai muncul. Sebuah tangan, sebuah wajah, wajahnya sendiri. Tapi wajah itu tampak berbeda, lebih pucat, lebih kosong, dan matanya hitam legam. "Kau harus mengambilnya kembali sebelum semuanya hilang." Roni terperanjat.
Ia jatuh terduduk, tubuhnya gemetar. Cermin berhenti bergetar. Wajah itu menghilang, kembali menjadi pantulan samar dirinya yang sudah tak utuh. Ia menggeleng, tak ingin percaya. Tapi jauh di dalam hatinya, ia tahu sesuatu yang mengerikan sedang terjadi. Dan ia hanya punya sedikit waktu sebelum semuanya benar-benar lenyap. Roni tidak bisa diam saja. Ia harus melakukan sesuatu sebelum semuanya terlambat. Ia mencoba mencari pertolongan. Pergi ke dukun, orang pintar, bahkan mendatangi kiai di masjid terdekat. Tapi setiap kali ia mencoba menjelaskan apa yang terjadi, mulutnya seakan terkunci. Suaranya menghilang. Kata-kata yang ingin ia ucapkan hanya berputar di dalam pikirannya. Dan orang-orang yang ia temui hanya menatapnya dengan bingung atau langsung menghindar seolah mereka tidak melihatnya. Roni mulai menyadari sesuatu yang lebih mengerikan. Ia mulai menghilang. Tidak hanya dari cermin, tapi juga dari dunia nyata. Beberapa pelanggan tetapnya tidak lagi menyapanya saat datang ke warung. Bahkan Wati dan anak-anaknya kadang terlihat bingung saat berbicara dengannya, seperti mereka lupa bahwa ia ada di sana. Seperti keberadaannya semakin pudar. Seperti ia mulai menjadi bagian dari mereka yang ia layani. Malam itu, ia kembali ke pekarangan belakang, tempat semua ini dimulai. Bangku kayu tua itu masih ada. Dan di sana, berdiri sosok tanpa kepala yang kini tampak lebih jelas dari sebelumnya. Sosok itu masih memegang kepalanya sendiri, tapi kali ini, ada sesuatu yang berbeda. Wajah di kepala itu tidak lagi kosong. Wajah itu adalah wajah Roni sendiri. Dengan mata hitam pekat dan senyum mengerikan. Sudah waktunya, kata suara itu, bukan dari mulut kepala, tapi langsung masuk ke dalam pikirannya. Roni mundur selangkah. Tidak. Aku tidak mau ini. Tapi sosok itu hanya menyeringai. Kau sudah membuat pilihan sejak pertama kali kau menerima apa yang kau inginkan, bisiknya. Dan sekarang waktunya membayar lunas. Tiba-tiba, udara di sekelilingnya menjadi berat. Bayangan-bayangan mulai muncul lagi, lebih banyak dari sebelumnya. Mereka mengelilinginya. Tangan-tangan kurus mencuat dari kegelapan, mencoba meraihnya. Dan saat itu, Roni tahu. Tak ada jalan keluar. Roni mencoba berlari, tetapi kakinya terasa berat. Seolah ada sesuatu yang menariknya kembali. Bayangan-bayangan di sekelilingnya semakin mendekat. Tangan-tangan kurus itu mencengkeram bahunya, lengannya, kakinya. Dan sosok tanpa kepala itu, perlahan mendekat. Kau tidak bisa lari, Roni, suara itu terdengar di dalam kepalanya. Kau telah membuat pilihan. Dan setiap pilihan ada harganya. Roni menggeleng panik. Aku tidak pernah memilih ini. Tapi sosok itu tertawa kecil. Kau memilih sejak kau menerima bantuan kami. Sejak warungmu mulai ramai. Sejak kau menutup mata terhadap semua keanehan yang terjadi. Tiba-tiba, sosok itu mengangkat kepalanya yang ia pegang. Mata hitam di wajah itu menatap Roni. Dan sebelum Roni bisa bergerak, sosok itu melempar kepalanya ke arah Roni. Suara menggelegar memenuhi udara. Seketika, dunia di sekitar Roni berputar. Ia merasakan tubuhnya ringan, melayang, lalu semuanya gelap. Ketika Roni membuka matanya, ia tidak lagi berada di pekarangan belakang. Ia berdiri di dalam warung buburnya. Pelanggan-pelanggan aneh itu masih ada. Mereka duduk di bangku, makan dalam diam, dengan wajah yang samar. Tapi ada yang berbeda kali ini. Saat Roni melihat ke kaca jendela warung, ia tidak melihat pantulan dirinya. Ia menoleh ke belakang, ke arah bangku di sudut warung. Di sana, seorang pria muda duduk dengan wajah kebingungan, wajah yang sangat familiar. Wajah itu adalah dirinya. Ia ingin berteriak, ingin memanggil namanya sendiri. Tapi tidak ada suara yang keluar dari mulutnya. Saat itu, ia sadar. Ia telah menjadi bagian dari mereka. Sosok tanpa kepala itu telah mengambil tempatnya. Dan kini,
Ia adalah salah satu dari mereka yang duduk di sudut-sudut warung, makan dalam diam, dalam kelaparan yang tak pernah bisa terpuaskan. Dan warung bubur ayam Roni akan terus buka, akan terus ramai, hingga korban berikutnya datang.